Dalam video kali ini, di video ini akan membahas tentang setidaknya ada 5 tanda bahwa leluhur kamu sedang marah kepada kamu. Leluhur yang dimaksud adalah leluhur kita pribadi. Leluhur yang memiliki satu garis darah keturunan dengan kita. Bukan leluhur Nusantara ataupun leluhur entitas suci. Ini adalah real leluhur kita pribadi. Meskipun leluhur kita sudah tiada, tidak ada lagi keberadaannya di alam manusia. Namun, banyak yang percaya bahwa khorin mereka masih tinggal bersama dengan kita. Bahkan, di dalam beberapa kepercayaan tertentu, mereka dengan sengaja membuatkan altar penghormatan bagi para leluhurnya yang sudah tiada. Pada waktu-waktu khusus, sesaji berupa dupa, buah, makanan, dan minuman pun akan disajikan di altar leluhur. Hal ini hanyalah sebagai contoh. Masih adanya banyak keyakinan bahwa leluhur tetap ada bersama keturunannya. Kehadiran leluhur di tengah-tengah anak cucunya biasanya akan berperan sebagai pengayom dan pelindung. Banyak yang mempercayai juga bahwa leluhur mereka adalah malaikat penjaga keluarga. Namun, di lain pihak juga sudah bersinggungan dengan leluhur. Maka, kita sebagai anak cucunya tidak boleh sembarangan ataupun asal-asalan. Karena dipercaya jika leluhur sudah marah, maka akan membawa kesialan. Beberapa hal yang dipercaya bisa menyebabkan para leluhur marah, antara lain adalah 1. Tidak melaksanakan atau bahkan melanggar wasiat dan amanat mereka. Tidak pernah ziarah ataupun juga mendoakan. Itu hanya sedikit contoh. Kemarahan ataupun kesedihan para leluhur sebagai akibat perbuatan kamu sendiri yang tanpa kamu sadari. Kamu akan memanifest ke dalam diri kamu sendiri. Hal itu bisa dijelaskan bahwa emosi negatif leluhur akan membentuk suatu energi negatif, dan karena energi negatif itulah ada di sekeliling kamu setiap hari, maka otomatis akan mempengaruhi kehidupan kamu. Akibatnya, secara tidak kamu sadari, kamu akan merubah ataupun berubah menjadi orang yang sering uring-uringan ataupun orang yang mudah merasa sedih yang mendalam. Misalnya, bahwa kamu semula yang adalah seorang yang humoris, namun hanya karena permasalahan sepele saja, kemudian kamu bisa menjadi marah besar tanpa sebab yang jelas. Perubahan-perubahan negatif ini kebanyakan tidak akan langsung kamu sadari, namun akan langsung diketahui dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jika paparan energi negatif dari leluhur ini dibiarkan, maka lama-kelamaan hal tersebut akan mengkonsumsi dan menghancurkan kehidupan kamu dalam segala aspek. 2. Sering mengalami kesialan yang berulang dalam rentang waktu yang dekat. Kesialan yang terjadi secara berulang-ulang dan sama atau mirip dalam waktu dekat dianggap sebagai salah satu cara dari para leluhur yang mencoba mengingatkan kamu agar segera tersadar akan kesalahan yang kamu lakukan tanpa kamu sengaja ataupun tanpa kamu sadari. Kesialan tersebut selain berulang dengan suatu pola yang sama, juga akan semakin meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, misal hari ini seseorang mengalami kesialan berupa jatuh, namun hanya mengalami luka ringan, tapi ternyata keesokan harinya mengalami hal yang sama, namun lebih parah dari yang sebelumnya. Ketika kamu mengalami kesialan yang mirip dalam waktu dekat, paling tidak sebanyak 3 kali, dan intensitasnya dampaknya semakin meningkat,
Maka, hampir bisa dipastikan ada peranan alam semesta yang sedang mencoba memberi tanda atau peringatan kepada kamu. Kesialan itu tidak hanya berupa sesuatu yang menyakiti fisik kita secara langsung, tidak hanya itu. Namun, bisa saja berupa kesialan dalam bidang ekonomi, hubungan asmara, ataupun yang lainnya. Hal tersebut oleh masyarakat awam sering disebut dengan istilah kualat kepada leluhur, di mana jika tetap dibiarkan tidak akan membawa hasil yang baik. 3. Sering mendapatkan teror dalam mimpi. Ketika kamu sering mengalami mimpi buruk dengan pola yang sama dan itu berlangsung di jam-jam sakral, yaitu antara jam 2 hingga jam 5 pagi, maka dipercaya hal tersebut adalah pertanda yang tidak biasa ataupun yang tidak boleh kamu abaikan. Mimpi sebagai peringatan dari leluhur yang sedang marah ataupun memperingatkan. Bisa berupa bermimpi berjumpa dengan yang bersangkutan, namun dalam mimpi tersebut beliau akan nampak menyeramkan dan biasanya akan mengejar kamu. Selain itu, jika kamu adalah orang yang sudah memiliki pasangan hidup, namun pada jam-jam sakral tersebut, kamu sering bermimpi dikejar-kejar oleh ular. Hal itu juga bisa menjadi pertanda bahwa ada leluhur yang sedang marah. Teror dalam mimpi bisa menyebabkan gangguan tidur, akan bisa menurunkan kualitas kehidupan, baik itu kesehatan fisik ataupun mental, serta kehidupan pribadi maupun sosial. Binatang di sekitar kamu banyak yang hilang ataupun mati. Ketika kamu menemui binatang peliharaan kamu mulai menghilang ataupun mati satu demi satu, padahal binatang tersebut sehat dan terjamin makannya serta minumnya, maka kamu patut waspada. Binatang tersebut menghilang karena menghindari paparan energi negatif yang berasal dari entitas leluhur yang marah, atau bahkan mati karena kalah dengan energi negatif tersebut. Kejadian ini pun juga sifatnya akan berulang. Jadi, semisal kamu mempunyai peliharaan kucing, selain beberapa hari kucing tersebut sakit dan mati, kemudian kamu membeli kucing yang baru, akan tetapi nasibnya pun juga sama. Selain binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada yang kamu rawat pun akan menjadi layu dan kering tanpa sebab yang jelas. Ketika kamu sudah mencapai tahap ini, maka kamu harus segera mencari solusi, misalnya dengan ruatan tertentu, karena pada tahap ini keberadaan kamu sudah membawa hawa negatif yang bisa membuat orang di sekitar kamu menjadi sakit. Energi negatif yang terpusat di rumah juga bisa membentuk suatu energi baru yang bisa menjadi kekuatan untuk melakukan intensi, misalnya berupa suara atau kejadian tertentu, terutama yang berhubungan dengan mistis ataupun leluhur. Contohnya adalah suara-suara yang tidak jelas di sekitar altar leluhur, dan juga figura foto leluhur yang tiba-tiba saja retak ataupun tiba-tiba jatuh. 5. Sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ketika energi negatif dari khorin leluhur yang marah mengelilingi kamu, tidak saja akan membawa amarah, namun juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan tersebut kemudian akan mengkontaminasi energi dan emosi kamu, sehingga tanpa sebab yang jelas kamu akan selalu merasa sedih dan bawaannya selalu ingin menangis. Meskipun khorin leluhur kita ataupun kamu sudah tidak memiliki wujud fisik, namun mereka tetap menyimpan emosi yang sama seperti manusia. Hal itu bisa dilihat ketika seseorang sedang kesurupan, di mana kebanyakan akan menjadi sedih ataupun marah. Kesedihan yang mendalam pada diri seseorang akan menghancurkan jiwa dan raganya, dan juga kadang bisa berujung pada suatu perbuatan yang dinamakan bunuh diri ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik.
Solusi untuk menyelesaikan hal ini tidak bisa dilakukan seperti ketika mengusir makhluk halus, namun harus dengan mencari perdamaian dengan leluhur tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa kita adalah satu kesatuan dari entitas leluhur garis keturunan tersebut. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah sama dengan darah mereka, yaitu leluhur-leluhur kita pribadi. Itulah sebabnya leluhur tidak bisa diusir. Setelah kamu berdamai dengan leluhur, barulah kemudian bisa dilakukan ritual atau pembersihan diri dari energi-energi negatif yang masih menempel.